Pagi ini kita berada di Gardu Induk Pangkalan Embun. Ini ada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Waringin Barat atau disingkat dengan Kobar. Yuk kita lihat yuk seperti apa yuk perkembangan proyeknya. Bos, ini pelaksanaan pekerjaan untuk grounding mesh system. Dia kondisinya pakai cutwheel. Oke, jadi ini kondisinya jointing kayak begitu. Ini gambarnya kayak begini bos. Oke, ini gambar grounding sistemnya kayak begini, lu bakalan lihat. Kita lagi pelaksanaan pekerjaannya kayak begini. Ini amunisinya, bukan amunisi juga sih, intinya dia weldingnya di situ. Lo lihat beberapa kondisi yang harus disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan pekerjaannya. Oke, itu lagi pada proses pelaksanaan pekerjaannya, langsung dipanasin aja. Oke, jadi proses itu sampai selesai dan nanti kondisinya harus ditunggu beberapa menit. Nah, kita lihat ya bos, tuh kayak begitu. Jadi dia mengganti klem C, terus kedalamannya disesuaikan dengan kondisi gambar. Oke, lu jangan sentuh itu bakalan panas. Fungsinya dia langsung pada sistemnya. Pak Darsito, selamat pagi Pak. Pak, tolong dibantu Pak dengan kondisi yang ini, grounding mesh system jenengan itu. Kira-kira ini sistemnya bagaimana Pak? Cutwheel metodenya? Penyambungannya? Ya. Ya, cutwheel. Untuk antar mesh kita cutwheel, cuma nanti untuk join ke peralatan pakai klem C. Klem C. Kenapa nggak pakai cutwheel? Ya itu, jadi cutwheel cuma di meshnya aja semua. Oke. Jadi joinnya dari kita ke seperti ke CT, CB. Oke. Itu kan pakai klem C ngambilnya. Klem C. Di mesh semua Pak. Bapak, ngapunten. Oke. Ini kan ada beberapa kondisi kita urut tanah, gitu. Untuk jenengan mengetahui terkait masalah nilai pentanahannya, supaya paham dan mencapai dengan kondisi yang diinginkan sesuai gambar approval Ya. di bawah 1 ohm, pripun caranya atau bagaimana caranya? Ini kan kita pedomannya dari engineering Pak ya. Kita Oke. hitungannya udah kan. Kebetulan tadi kita udah nyoba satu. Oke. Itu di bawah 20. Ini baru satu ya. Satu, oke. Ininya apa? Rodnya. Ya. Seandainya ini ada 24, Oke. otomatis kalau dijoinkan itu bisa di bawah satu Pak. Satu aja bisa 20. Joinkan di bawah 1. Iya, kalau digabung. Oke. Coba yakinkan saya Ya. bahwa kondisi semua pekerjaan ini di bawah 1 ohm dengan kondisi 24. Bagaimana cara sampean? Ngitungnya apa ya? Nggak usah ngitung, ngobrol aja. Ya kita bagi aja Pak. Jadi 20 ohm untuk 1 root. berarti rata-rata di bawah satu Pak. Sorry. Berarti kan anggap aja 20 ohm itu dibagi 24. Oke. Ya, berarti kan sudah di bawah satu itu Pak. Di bawah 1. Cara Katanya. Iya. Katanya. Iya. Pak, kasih masukan. Sampan grounding system mau pakai cutwheel atau mau pakai klem C model segala macam, saya butuh kondisi yang pada memungkinkan. Yang pertama, sampan ngitung galiannya, kedalamannya berapa? Ya. Ini berapa galiannya? Sebenarnya 80. 80 sesuai gambar. Ya. Oke. Kalau anggapannya tadi 1 root 20 ohm, Ya. sampai bagi ada 24 root. Ya. Itu kira-kira nanti di bawah gitu tah? Ya, di bawah satu. Oke. Ya. Kira-kira lah ya. Kira ya. Gak ngono bos. Ya. Masukannya begini. Grounding system root itu kalau ataupun memang harus dipakai,
maka jenengan harus melakukan pengukuran ulang dari awal. Gitu nggih? Ya. Maka ketika tanah ini mengalami kondisinya di atas 10 ohm atau di bawah 10 ohm, sampean paham. Baru sampean lakukan pekerjaan grounding sistemnya. Setelah itu baru diukur ulang. Gitu nggih? Ya. Berarti jenengan belum melakukan pengukuran ulang. Belum karena belum join. Belum dijoin. Saya tidak butuh dijoinnya. Pengukuran dari awal tanahnya. Enggak, Belum. Enggak ukur tanahnya, Pak. Besok sampean ukur atau nanti sampean ukur, kasih informasi ke saya. Oke? Tanahnya ini diukur dulu gitu. Yes. Alatnya pakai. Yokyuritsu biasa nih. Oh, iya ya. Sampean ambil stick root. Oke. 1 poin masukkan dengan kedalaman 80 cm, sampean pentungi ke bawah. Oke, ukur. Baru ketahuan berapa kondisi pentanannya di sini. Kalau pakai yang itu nggak bisa, Pak. Tadi udah. Terserah sampean, tapi alatnya jupun saiki. Iya, maksudnya ini alatnya ini. Tadi Oke. kita udah melakukan pengukuran Ayo, itu. saiki. Oke. Saiki. Ya. Itu dilepas enggak? Ini belum kita beli sendiri, Pak ini. Oke, ayo kita ukur ulang. Oke bos, ini lagi melaksanakan pengukuran untuk grounding sistemnya. Kita coba satu. Ini tembaga murni yang kita pakai. Ya. Kedalaman 4 meter. 4 meter. Oke. Diameternya 16. Iya, 16, 5 Oke, siap. Oke, langsung ditarik saja ke sana. Kita pakai atau melihat interloopingnya seperti apa. Itu sudah ditancepin stick rootnya. Itu tarik ke arah sana. Paling panjang, paling bagus. Tapi kita pakai interlooping. Itu tinggal pastikan aja kondisinya kayak begitu. Kena tanah Itu langsung pada posisi yang masuk ke stick rootnya. Atau ground rootnya langsung ditancapin. Udah, kita coba. Bapak ulang. 19 naikkan 200. 19 naikkan 2000. Oke. Berarti pola perbandingannya banding 220 220.000. Biasanya kita pakai yang 20. Oke. Jadi kalau jenengan satu itu 19, sekian. Kalau pakai kedalaman berapa? 2,4 atau 4 meter? 4 meter ini, Pak. 4 meter dengan stick pecel. Jadi kayak begini ya cuy. Nanti kita kembalikan coba di angka 20 Pak. Ini masih dianggap kondisi satu stick root. Nanti pola kolaborasinya pakai nanti di bawah diharapkan 1 ohm. Di bawah 1 ohm, 0,5 gitu. 0,5. Harapannya jenengan bisa enggak mencapai 0,01? Nah, kalau 0,01 kurang dibilang ya 0,5 Pak. 0,1 belum tahu sih. Kalau 0,5 pasti. Oke, kalau LA nya zaman pakai berapa? Kalau sama Pak, LA itu biasanya di bawah 0,5, cuma kan ini di join, bukan sendiri dia. Di join. Di join? Kemes ya, di drawingnya itu join. Saya minta bisa. Maksudnya sendiri gitu. Iya. Kalau sendiri berarti nanti jatuhnya kayak Sampean paham kalau ataupun di join sama dipisah kayak gimana? sebenarnya itu kan tergantung peraturan sebelumnya Pak ya. Kalau saya dulu pernah ngerjakan di join pernah, pisah juga pernah. Kalau kita harus pisah berarti kita harus bikin mes sendiri Pak di situ, di lingkungan LA itu. Oke, sekarang begini, LA itu fungsinya damel. Ya kalau ada petir yang ini langsung dia yang nangkap duluan. Oke, berarti langsung dihilang kita Ya. posisi ini. Ya. Berarti siap-siap. Maka kondisinya kenapa kalau topen itu masuk di grounding mesh sistemnya, anggaplah sampean dapat 1 ohm. Ya. Maka sampean di sini harus di bawah 0,01 ohm kalau topen itu digabung. Gitu kira-kira. Ya. Kalau enggak masuk jenengan harus bagaimana, kira-kira udah paham? Ya kalau nggak masuk ya harus di ini dimainkan lagi, maksudnya di lingkungan itu. Oke, siap. Kira-kira kayak begitu nih Pak. Ya. Aman? Siap bos.
Nanti untuk masalah laporan groundingnya tolong kami dibantu. Untuk yang kondisinya satu join ini sama kondisinya nanti sudah Oh tertutup. iya. Nanti Gitu, kita nih. sebelum kita selesaikan kita ukur satu-satu sendiri Oke. gimana, join gimana. Gitu. Sampean kapan bisa close ini semua grounding mesh? Masih 10 hari lagi Pak maksimal. 10 Karena hari? Kita banyak yang manual Pak. Maksudnya kalau yang bisa eksa masuk cepat ya. Karena yang sempit itu kan manual. 10 hari aku gak bisa ngenteni. Iya. 3 hari 4 hari Enggak besar Pak. orangnya kurang, Iya. tambah orang. Ya nanti saya koordinasi dulu Pak. Nggih. Tambah orang saya tunggu 3 hari untuk close. Semuanya. Nggih. Oke. Ya saya koordinasi dulu Pak. Nanti 3 hari. Jangan. Saya tidak butuh koordinasi sampean. Saya butuh iya atau tidak. Saya nunggu keputusan sampean langsung. 3 hari. Kayaknya nggak bisa ya, Pak. 4 hari. Senin atau Selasa maksimal. Ya saya usahakan Pak. Nggih. Tolong kabari di angka jenengan nanti berada di poin 1 ohm atau di bawah 1 ohm. Clear Pak nggih? Siap. Matur sembah nuwun lho Basuki Bos. Nah, ini kita lihat nih posisi LA-nya. Kalau berdasarkan gambar dia pakai kondisi grounding sistemnya langsung gabung jadi satu dengan aparatus. Kalau ataupun perlu disarankan maka semua pelaksanaan pekerjaan untuk LA ada grounding sistem tersendiri, pisah dengan kondisi grounding sistem yang ada di sana. Kedalaman tetap disesuaikan dengan kondisi gambar profile, misalkan ada 70, 80 bahkan 100. Oke, kalau kita lihat gambar kayak begini model-modelnya. Ini jalur untuk yang kondisi LA. Sorry bos, ini jalurnya kayak begini. Ini LA nih, ini LA, terus di depannya galiannya ini 80 cm ke dalam. Terus di sini ada stick rod kayak tadi. Stick rodnya 1 2 3 4 5 6. Kalau ataupun memang ada tripping atau gangguan dari luar, maka LA itu kondisinya dia harus selesai di sini, pentanannya di sini. Berarti ada tambahan di sini, ada berapa nih? Ada 7 8. Oke. Kalau ataupun memang harus pengen aman bahwa semua pelaksanaan pekerjaan di sini ada grounding system tersendiri untuk LA. Gitu ya. Jadi ini nilainya harus berada di bawah 1 ohm. Harapannya mencapai 0,5 ohm atau di bawahnya. Kalau di bawah 0,5 atau mencapai 0,00 sekian gitu itu lebih bagus. Ini grounding system yang di sini ini di bawah 1 ohm atau 0,5. Tadi sudah kita bahas. Pembahasannya tadi adalah dengan kondisi stick rod 4 meter bejal, kita pakai dengan diameter yang sudah di approval, maka ketemunya 19, sekian. Ketika udah digabung kayak begini, tiap ini grounding sistemnya, ini stick rod nih atau bahasa kita ada. Nah, kalau kamu mau pelaksanaan pekerjaan harus yang pertama pengen menyesuaikan atau pengen memahami bahwa nilai petanannya bagus, lu harus melakukan uji karakteristik tanahnya lebih awal. Yang kedua, baru ketika pelaksanaan pekerjaan kayak begini nih, lu baru kondisinya diuji ulang. Jadi dibedakan. Kalau pengen tahu kamu pelaksanaan pekerjaan atau pentanahan awal kondisi tanahnya itu baik atau tidak, maka kamu harus diuji kayak seperti tadi. Kamu bandingkan antara 20 ohm 200 sama 20.000, nilainya hampir sama, berarti itu aman. Kalau ataupun tidak aman atau ada perubahan segala macamnya, oke, maka dianggap bahwa grounding mesh sistemmu itu bermasalah. Sekarang kita ulas. Kalau ataupun ada pekerjaan yang kayak begini yang akan mencapai kondisi grounding system atau DLA di aparatus, maka kamu bisa pakai kanal C. Kalau yang tadi patwheel gitu ya sistemnya, itu lebih bagus dan lebih baik. Jadi semua yang berhubungan dengan grounding system itu adalah interloping. Saya jelaskan interloping itu kayak bagaimana. Oke, kita ngetes tadi di area sini bos. Sorry bos, goyang-goyang. Kita akan tes tadi di area sini.
Maka interloping itu kalau ataupun memang kondisinya di sini adanya, terus kamu tarik ke sini, ini semuanya hampir sama. Dengan radius kemarin kita bakalan ngobrol di antara tanah-tanah yang di sini dari 50 ke kanan ke kiri dengan R dia 50 meter misalkan, itu hampir sama karakteristiknya. Terlebih dengan kondisi yang kayak begini, ini urukan lebih dari kondisi 1 meter. Oke kawan, jadi lu harus memperhatikan pola-pola karakteristik tanahnya juga. Kalau tanah asli aman, kalau ataupun berpasir kamu harus memperbaiki tanahnya dulu ataupun berbatu supaya nilai pentanamnya bagus. Ini kondisi ground rootnya yang bakalan ditancepin sampai ke mencapai kondisi tanah di bawahnya. Jadi kalau kamu kondisinya itu 4 meter ditambah 80 cm ini, maka akan mencapai kondisinya kedalaman 4 meter 80 cm. Kira-kira begitu kawan ya. Oke, sampai ketemu lagi bos.